Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi untuk kelas 11, persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu reaksinya ada 3 jenis. Yang pertama reaksi pembentukan, yang kedua reaksi penguraian, yang ketiga reaksi pembakaran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama reaksi pembentukan dilambangkan dengan delta HF standar. Biasanya delta H-nya itu bernilai negatif. Rumusnya unsur kita jadikan senyawa. Nah, ada beberapa unsur yang berbentuk diatomik. Diatomik itu artinya unsurnya tidak bisa berdiri sendiri, harus berdua. Siapa saja yang diatomik? Diatomik ada H2, O2, N2, OF. Contohnya, misalkan kita mau buat pembentukan, unsur kan kita jadikan senyawa. Misalkan senyawanya kita mau bentuk NaCl. Kita mau bentuk NaCl, maka NaCl kita aja unsur-unsurnya, ada Na dan ada Cl. Berarti di sini Na ditambah dengan Cl, Na ditambah dengan Cl. Nah, di antara Na dengan Cl ada nggak yang berbentuk diatomik? Kita perhatikan ada yang berbentuk diatomik. Diatomik itulah si Cl. Maka di sini kita buat Cl2. Jadi Na tambah Cl2 menghasilkan NaCl. Kemudian kita setarakan. Yang boleh disetarakan itu hanya unsur, sementara senyawa tidak boleh disetarakan. Na-nya kan sudah sama ini, Na1, di sini juga Na1. Kemudian Cl-nya di sini 2, di sini 1. Supaya setara, maka ini kita kalikan dengan setengah. Jadi kan setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi Na tambah setengah Cl2 menghasilkan NaCl. Ini salah satu contoh dari reaksi pembentukan. Nah, yang kedua, reaksi penguraian, lambangnya delta HD standar. Ini nilainya biasanya positif. Kenapa positif? Karena dia lawan dari reaksi pembentukan. Kalau reaksi pembentukan tadi delta HF standarnya bernilai negatif, kalau ini bernilai positif. Rumusnya kebalikan dari reaksi pembentukan yang tadi. Kalau pembentukan kan unsur kita jadikan senyawa. Kalau di sini senyawanya malah kita balik menjadi unsur. Nah, kita balik aja reaksi yang ini. Contohnya misalkan NaCl. Kalau kita urai menjadi unsur-unsurnya. Berarti ada Na, ada si Cl. Nah, kita setarakan lagi karena Cl itu ada di diatomik, maka di sini kita buat Cl2. Di sini kita jadikan setengah. Kenapa kita jadikan setengah? Supaya Cl-nya sama dengan 1. Oke, yang ketiga ada reaksi pembakaran. Lambangnya delta Hc standar. Ini dibaca standar, itu biasanya nilainya negatif. Semua senyawa atau unsur kita tambahkan dengan O2. Contoh misalkan C3H8 ditambah O2. Ini kan golongan hidrokarbon. Kalau hidrokarbon itu dibakar biasanya hasilnya CO2 ditambah dengan H2O. Tinggal kita buat hasilnya. Berapa C di kiri? 3. Berarti sini kali 3. Berapa H di kanan? 8. Berarti di sini kali 4. Sekarang tinggal O-nya. Berapa O di kiri? O-nya ada 5. O-nya ada 2. O di kanan? 3 kali 2. 6. Tambah 4. Sama dengan 10. Berarti 2 kali berapa supaya 10 sama dengan 5. 2 kali 5. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah delta HF dari NH4Cl. Yang kedua delta HF dari NH4OH. Yang ketiga delta HD dari H2SO4. Yang keempat delta HD dari KBr. Yang kelima delta HC dari C4H10. Tadi kan ada 3 jenis reaksi. Yang pertama reaksi pembentukan itu dilambangkan dengan delta HF. Yang kedua delta HD itu adalah reaksi penguraian. Yang keempat adalah delta HC itu reaksi pembakaran. Oke, kita mulai. Yang pertama ini kan katanya delta HF standar. Kalau delta HF berarti dia pembentukan. Artinya kita bentuk unsur menjadi senyawa. Berarti inilah senyawanya. Jadi kalau itu senyawanya, maka unsurnya siapa aja? Jadi unsurnya jadi kan di sini tadi ada NH4Cl. Unsurnya siapa saja? Unsurnya berarti ada N, ada H dan ada Cl. Ada N, ada H dan ada Cl. Jadi kita tuliskan di sini ada N, kemudian ada H dan ada Cl. Ada N, ada H dan ada Cl. Nah, kita pastikan di antara yang 3 unsur ini apakah ada yang termasuk dalam golongan diatomik. Ini tadi golongan diatomik. Kita cek N. Iya, ada N. N berarti adalah N2. Kemudian ada nggak H? Ada. Berarti di sini adalah H2. Kemudian ada nggak Cl? Ada. Berarti semuanya termasuk golongan diatomik. Kalau ada salah satu yang termasuk golongan diatomik, berarti harus kita setarakan nih.
N-nya berapa di kiri? 2. Di sini 1. Yang mengikut adalah yang sebelah kiri ini. Artinya jangan pernah setarakan yang sebelah kanan. Yang kita setarakan adalah yang selalu yang sebelah kiri. Jadi 2 dikali berapa supaya 1? Jadi koefisiennya kita letakkan sama dengan setengah. Kemudian hanya di kiri 2. Di sini 2. Supaya sama berarti di sini kita kali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Satu lagi berarti si CL. CL-nya di sini 2, di sini 1. Supaya sama, kita kalikan setengah. Nah, ini dia reaksi pembentukan dari NH4Cl. Setengah N2 tambah 2H2 tambah setengah Cl2 menghasilkan NH4Cl. Oke, paham ya? Kita lanjut soal yang nomor 2. Ini reaksi pembentukan dari NH4OH. Pembentukan berarti sama dengan yang ini. Senyawanya kita letak di sebelah kanan. Senyawanya kita letak di sebelah kanan. NH4OH. Senyawanya kita letak di sebelah kanan. Unsurnya ada N, ada H, ada O, ada H juga. Unsur yang pertama ada N. Unsur yang kedua ada H. Unsur yang ketiga ada O. Nah, kita setarakan lagi. Kita pastikan dulu ada nggak di sini yang termasuk diatomik. Ada. N selalu N2. H selalu H2. O selalu O2. Baru kita setarakan. N-nya 1 berarti kali setengah. Hanya 4 tambah 1, 5. 2 dikali berapa supaya 5? Berarti dia 5/2. Kemudian O-nya ada 1 di sini. Di sini 2. Supaya sama, kita kalikan setengah. Oke, ini dia reaksi pembentukan dari NH4OH. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, delta HD. Berarti kebalikan dari yang delta HF, delta HD. H2SO4. Nah, kalau HD dia senyawanya sebelah kiri. H2SO4. H2SO4. Siapa aja unsurnya? Ada H, ada S, kemudian ada O. Ada H, ada S, dan ada O. Kita pastikan lagi ada nggak di sini yang berbentuk diatomik? Ada. Siapa? Ada H. H2. S-nya ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti S-nya sendiri. O-nya ada nggak di sini? Ada. Berarti O-nya 2. Oke. Hanya udah setara ya, setara. Kemudian S-nya sudah setara juga. O-nya di sini ada 4, di sini ada 2. Supaya setara berarti ini kita kali 2. Ingat ya, yang kita setarakan itu bukan di kiri atau di kanan. Yang kita setarakan itu adalah selalu yang unsur. Di mana unsur di situ kita menyetarakan. Yang keempat adalah si KBR. Si KBR kita urai. KBR unsurnya siapa aja? Ada K, ada BR. Ada nggak yang diatomik? Ada. Siapa? Si BR. Berarti sini BR 2. Supaya setara berarti di sini kita kalikan dengan setengah. Oke. Yang terakhir ada si CH, C. Yang terakhir ada C4H10 kita bakar-bakaran. Bakar berarti tambah O2. Ingat tadi hasil pembakaran selalu menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. CO2 tambah dengan H2O. C-nya ada berapa? Ada 4. Kita letak di sini 4. H-nya ada berapa? 10. Berarti di sini kita letak 5. Sekarang tinggal O. O di kiri ada berapa? Ada 2. Di kanan 4 kali 2, 8. Tambah 5. Berapa? 3. 13. Berarti di sini 13/2. Oke. Ini dia penyelesaian dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Ingat, yang paling penting kita ingat itu siapa aja unsur yang bersifat diatomik. Nah, untuk tugasmu ini dia ada soal cuman 1 sampai 12. Yang pertama Al2SO4 3 kali delta HF. Delta HF dari H2SO4. Delta HF dari NaI. Delta HF dari K2SO4. Delta HF dari KCl. Delta HD dari NH4OH. Delta HD dari Na2SO4. Delta HD dari K3PO4. Delta HD dari K2C2O4. Delta HD dari K2SO3. Delta HC dari C2H5OH, delta HC dari C9H18. Oke, cukup sekian untuk materi persamaan termokimia. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.